Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda tentunya dalam Berita Sultan di edisi Senin 14 Agustus 2023. Sebelum nanti kita akan membahas tema kita yang sangat menarik di siang hari ini, kita ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Pramuka tahun 2023. Dan hari ini kita akan bahas soal pengenalan robotika untuk generasi muda. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, seiring perkembangan zaman, era teknologi yang semakin pesat, ini menuntut kita, khususnya generasi muda, untuk memanfaatkan dan juga mengembangkan teknologi sebagai sebuah kesempatan dan juga peluang. Di Indonesia, robotika sudah mulai diperkenalkan pada tahun 2004 dengan ditandai munculnya klub yang memfokuskan diri di bidang pengembangan potensi robotika tersebut. Dan luar biasa sekali, mahasiswa dan juga mahasiswi asal dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini menggelar RoboFair sebagai bentuk pengenalan dan pengembangan robotik khususnya bagi generasi muda atau tingkat SMP begitu ya. Lalu seperti apa agenda RoboFair dan apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan? Dan pemirsa, senang sekali di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita. Sudah ada Kang Apriliano Chandra Diva selaku Ketua Pelaksana RoboFair 2023. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah. Oke, ini boleh mungkin diceritain dulu nih, kenapa kemudian ingin sekali mengambil event yang berbau robotik, sementara mungkin kalau teman-teman dan juga pemirsa juga masih belum kurang familiar juga ya soal robot ya. Seperti apa, Kak? Silakan. Baik, sebelumnya untuk alasan ya, Kak ya, terkait dengan pelaksanaan RoboFair 2023 ini, sebenarnya kita yang pertama ini memperkenalkan robot yang memang bisa dibilang masih kurang familiar, apalagi khususnya di Kota Serang ini gitu. Karena kan robot ini suatu identik dengan pembuatan, pemrosesan, serta pemrograman. Nah, di titik tumpunya ini di pemrograman, Kak. Karena memang ini suatu sumber dari pengendali si robotnya ini. Makanya kan saya selaku panitia dan ketua pelaksana juga ingin mengajarkan ataupun mengenalkan lebih dalam lagi terkait dengan robot ini, Kak. Gitu. Oke, padahal kalau misalnya kita sudah kenal sih banyak manfaatnya gitu ya, kurang lebih ya, Kak. Nah, Kak, mungkin bisa dijelaskan juga apakah RoboFair 2023 ini gelaran yang keberapa atau baru pertama kali? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Ini teman-teman dari apa jurusan? Kita dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Oke. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Kak. Oh, campur juga. Ya. Ada dari FKIP, ada juga dari tekniknya. Ya. Wah. Ibaratnya kita pendidikan vokasi, Kak. Oh, jatuhnya. pendidikan vokasinya. Ya. Wah, luar biasa nih, yang mungkin paling paham kali ya sama pemrograman robot. Nah, sejauh ini seperti apa? Mungkin karena sasarannya adalah anak-anak SMP? Iya, betul. Nah, ini pasti teman-teman panitia ini sudah mulai roadshow ke sekolah-sekolah. Bagaimana antusiasmenya? Sebelumnya kan kita di bulan Mei sampai dengan Juni itu kita melakukan beberapa roadshow ke masing-masing sekolah yang ada di Kota Serang dan sekitarnya gitu, Kak. Terkait dengan robotik ini, itu kan salah satu agenda dari kegiatan RoboFair 2023. Nah, kalau untuk dilihat dari antusiasnya, itu rata-rata memang antusias sekali, Kak. Dari mulai siswa-siswinya dan terlebih dari gurunya sendiri gitu, Kak. Namun memang ada kendala sedikit, yaitu memang beberapa sekolah ada ekskul atau ekstrakurikuler di bidang robotnya, dan ada juga yang tidak. Nah, kemarin itu beberapa kita datang ke sekolah yang tidak ada ekskulnya, cuma memang dari siswa-siswinya itu
sangat Tertarik ya? tertarik Oke. dari robotnya, apalagi memang kan kita mencoba dan menjalankan robotnya. Jadi mereka kayak mainan aja gitu. Iya. Ini sebuah permainan, melihat robot bergerak itu udah seneng Kak. Oke, Gitu. tapi memang targetnya dikhususkan untuk anak-anak SMP aja? Iya, SMP. Oke, untuk anak-anak SMP ya, seperti mainan tadi. Iya. Nah, Kak Apriliano juga ini bawa 2 sampel robotik. Ini mungkin boleh dijelaskan nih Kak. Mungkin kalau misalkan pemirsa atau masyarakat yang sedang nonton, yang seperti ini juga sudah disebut sebagai robot. Karena memang kalau kita lihat di film-film kan robot yang seperti apa begitu ya. Mungkin boleh dijelaskan Kak ini 2 hal. Sebelumnya kan memang robot itu banyak jenisnya Kak. Nah, bisa untuk membantu manusia dalam pekerjaannya dan juga robot yang memang bisa diperlobakan. Dan ini termasuk yang pertama ini adalah robot soccer Kak. Jadi dari namanya itu soccer, artinya dia bisa kita kendalikan buat bermain bola lah istilahnya. Bermain bola, Nah, oke. Kayak yang satunya ini ada yang namanya robot line follower. Oke. Nah, line follower ini robot yang dia bisa mendeteksi garis Kak, sesuai kita. Mendeteksi garis. Boleh Ya. diangkat Kak? Mungkin bisa dikasih lihat ke Ini contohnya. kamera. Oke. Bisa dilihat ya. Ya, ini. Nah, oke. Ini namanya line follower. Line follower. Line follower. Oke. Dia cara aktif ya atau cara bergeraknya itu ketika dia mendeteksi garis Kak. Jadi ketika kita mau membuat garis misal persegi, nah itu dia akan memutar sesuai dengan jalur garis yang kita bikin gitu. Oke, menggambar, Ya. membantu gambar ya, kurang lebih. Kurang lebihnya dia mengikuti jalur yang kita sudah setting. Oke. Nah, misal kalau kayak di tempatnya gini, robot misal kita dari titik A ke titik B untuk menjalankan sebuah robotnya. Nah, ini kita perlu bantuan garis saja Kak sebenarnya. Nah, selanjutnya robotnya ini akan mengikuti garis yang telah disediakan sampai ke tujuannya. Gitu. Kurang Oke. lebihnya seperti itu Kak. Kurang lebihnya seperti itu Ya. ya. Wah, menarik nih. Ini untuk apa? Garis, khusus untuk garis Ya. ya di settingnya. Di program dulu Nah, berarti kan ya? untuk programnya namanya itu, ini kalau kita pakai dia Arduino Kak. Arduino. Oke. Itu nama aplikasinya. Ada software ya. Nah, itu sesuai keinginan kita juga bisa Kak. Dia ini kan ada yang namanya dia menggunakan motor DC juga Kak. Nah, kita bisa atur dari Arduino-nya itu mau kecepatannya berapa. Misal kita kecepatannya 1, berarti itu kan pelan Kak ya. Nah, kita bisa setting 1 ataupun kita Oke. naikkan ke level 2, ke level 3 dan seterusnya itu bisa Kak. Gitu. Oke. Dan kedua robot ini softwarenya sudah tersedia. Sudah tersedia. Sudah tersedia. Iya. Artinya nanti ketika berlomba anak SMP ini akan merakitkah kemudian dengan software yang sudah ada atau seperti apa? Kalau untuk perlombaan nanti, untuk robot soccer itu tinggal pihak sekolah itu menyediakan robot. Dan kalau robot. untuk perlombaannya nanti sama seperti kayak main bola, 1 lawan 1 Kak. Ada bolanya juga dan ada gawangnya. Gitu. Oke, seperti bermain bola ya. Berarti ada gol-golan ya. Gol-golannya ada. Gol-golannya ya. Head to head antara sekolah satu dengan Iya, sekolah yang lain. head to head. Oke, kalau yang satunya lagi? Yang satu nanti kita sediakan yang namanya jalur atau trek Kak, yang sudah disiapkan oleh panitia nanti. Tinggal nanti peserta itu men-setting bagaimana caranya bisa melewati garis yang sudah disediakan tanpa adanya kesalahan. Oke. Maksud dari kesalahan ini itu ketika dia masih garis lurus tapi dia sudah belok. Nah, itu bisa menjadi titik poinnya gitu Kak. Oke, artinya nanti yang akan diperlombakan di RoboFair 2023 ini ada 2 cabang ya. Iya, 2 ada cabang. yang untuk robot garis, ada juga yang untuk robot Soccer atau bola. Oke, siap-siap. Nah, ini targetnya Kak, SMP Sebanten. SMP seprovinsi Seprovinsi Banten. Banten. Saat ini berapa yang sudah mendaftar? Kalau untuk yang mendaftar itu kurang lebih masih 10. Masih 10. 10. Dari target? Target masing-masing minimal ya.
untuk minimal dari kedua cabang lombanya itu 16 Kak. 16. Karena kan kita sistemnya nanti knockout Kak, atau sistem gugur. Nah, jadi kan nanti saling berhadapan. Nah, sistem yang menang itu nanti dia maju ke babak selanjutnya. Kalaupun yang kalah udah gugur gitu. Oke, ini menjadi salah satu tahap awal untuk memperkenalkan dulu ya, Ya. robot itu yang seperti apa. Ya. Sehingga nanti ketika misalnya sudah kenal adik-adik kita di SMP, ini bisa menggunakan robot untuk memanfaatkan di kehidupan sehari-hari kurang lebih. Nanti jurinya siapa saja? Apakah dari teman-teman mahasiswa juga atau akademisi? Kalau untuk juri, nah kalau untuk juri dari robot soccer ini Kak, mungkin kemungkinan besar nanti dari panitia Kak. Okay. Karena kan lumayan mudah untuk menentukan poin. Karena kan poinnya kalau main bola kan gol untuk poin 1. Kalau untuk line follower ini kan lumayan rada rumit juga Kak untuk penilaian dan ada titik checkpointnya tertentu. Maka dari itu kita usahakan untuk mencari juri dari luar panitia gitu, Kak, dan yang lebih mengerti tentang penilaian dari perlombaan robot line follower ini. Oke, baik. Kak Apriliana mungkin boleh dijelaskan atau yang sedang menonton kita saat ini, apakah pendaftarannya masih dibuka? Satu pertama, kemudian juga pendaftarannya sampai kapan, dan mungkin adik-adik kita, bapak guru, ibu guru nih yang mungkin sekolah yang ingin mendaftar, kemana? Baik, untuk pendaftaran, nah sebelumnya kan kita membuka pendaftaran sampai dengan 15 Agustus Kak. Cuma memang kita membuka kembali pendaftaran untuk bagi yang belum mengetahui dan ketika melihat ini bisa tahu dan mendaftar gitu Kak. Maka dari itu kita perpanjang sampai tanggal 29 Agustus. Oke, pendaftaran masih kita buka sampai tanggal 29 Agustus. Nanti perlombaannya ke bulan September ya? Iya. Di awal bulan September. Daftarnya kemana Kak Apriliano? Ada itu di Instagram RoboFair 2023. Oke. Nanti ada pamfletnya Kak. Nah itu ada scan buat pendaftaran dan juga ada kode buat juknis ataupun petunjuk dan teknis mengenai perlombaan dari RoboFair 2023 ini. Oke, sekali lagi bisa langsung mengunjungi ke laman Instagram RoboFair 2023 untuk kemudian juga mengupdate informasi terkait dengan pendaftaran RoboFair 2023. Sekali lagi pendaftarannya masih dibuka sampai akhir Agustus dan nanti perlombaannya dilangsungkan di awal September. Oke, Kak Apriliano mungkin boleh sedikit ya di spill ketika misalkan sudah jadi sampai berbentuk robot ini. Nah, mungkin sekolah juga nih, aduh takut mahal deh. Nah, biayanya seperti apa nih, budgeting yang harusnya disediakan nih kisarannya? Kalau untuk budget dari robot line follower ya Kak ya, itu sekitar 300 sampai dengan 400.000. Itu udah termasuk petunjuk serta pengkodingan dan aplikasinya itu sudah include software ya. Oke. Dan untuk robot soccer ini kisaran 300 sampai 350.000 Kak. Nah, ini juga kalau untuk baterai belum Kak soalnya. Kalau baterai kan bisa masing-masing. Oke. Karena kan kita ini pakai spesifikasi baterai itu 12 volt. Jadi aturannya sampai dengan 12 volt. Oke. Dan ini mekanismenya dicas atau ganti baterai? Dicas. Oh, dicas ya. Kak. Oke, dicas. Nah, tadi Kak Apriliano juga menyebutkan nanti akan ada babak penyisihan ya? Iya. Penyisihan lalu final. Berarti robot yang digunakannya masih satu robot itu yang digunakan ke final juga? Masih robot. Tapi kita perbedaannya di tracknya Kak. Kalau line follower, karena kan kita di penyisihan itu ada jalur ya. Nah nanti ketika pas udah final, semifinal atau final, nanti kita sediakan track yang baru supaya nanti peserta bisa menyesuaikan lagi. Nah itu di titik tantangannya Kak. Oke. Nanti di final akan ada tantangan baru ya.
ketika mungkin di penyisihan ini line-nya itu masih lebih sederhana, mungkin seperti itu, namun nanti di finalnya akan ada track yang baru tadi. Nah, Kak Apriliano mungkin boleh dijelaskan kembali nih kepada pemirsa, adik-adik kita yang sedang menonton, barangkali sekarang, kenapa sih harus ikutan lomba Robo Fair ini? Kenapa? Nah, yang pertama untuk ilmu, untuk dari siswa-siswinya untuk mengikuti robot, mereka bisa mengambil ilmu positifnya, Kak. Yang pertama dia ada ilmu berkompetisinya yang secara fair dan sportif. Dan yang kedua, mungkin kalau di sekolah, khususnya di SMP ya, itu kan nggak ada mata pelajaran yang dikhususkan untuk robot. Paling nanti adanya yang ekstrakurikuler tadi, Kak. Nah, maka dari itu dia bisa menambah wawasan terkait dengan robot ini, Kak. Karena kan memang robot kita ini ya lumayan rumit ya, Kak, ya. Apalagi ada yang namanya program. Nah, mungkin bisa di situ ketika mereka mengikuti lomba ini nanti bisa berkepanjangan, Kak. Karena kan memang teknologi semakin maju, Kak. Betul. Nah, salah satunya ini robot ini, Kak. Jadi ketika mereka sudah memahami program, apalagi dari program Arduino yang kita pakai, itu bisa memudahkan teman-teman dari SMP bisa menggunakan ilmunya tersebut. Menggunakan ilmunya gitu. untuk kehidupan sehari-hari ya, Kak Apriliano ya. Atau mungkin juga teman-teman SMP yang mungkin mau ngulik, ini sebetulnya modelnya bisa di macam-macam ya, Bisa, Kak. Bisa ya? Bisa. Oke, mungkin bisa ditambah apa, atau misalnya bisa seperti apa ya, ini tergantung kreasi dari teman-teman SMP kita juga. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, gimana nih kalau misalnya yang guru pendampingnya juga masih bingung, tadi ada coding-coding dan lain sebagainya, apakah teman-teman panitia juga nanti akan membantu pemrograman? Untuk kegiatan roadshow kemarin itu sebenarnya selain dengan memperlihatkan robot yang kita buat untuk kita tampilkan nanti di kompetisi, selain itu juga kita menawarkan jasa juga, Kak, terkait dengan ibaratnya kita bisa dibilang pelatihan. Nah, itu kita juga udah konsepkan gitu, Kak. Apalagi yang memang sekolahnya itu tidak ada ekskul robotiknya. Itu juga kami sempat bilang dan berbicara kepada guru tersebut kalau memang butuh pembelajaran ataupun butuh tenaga buat membimbing, misalnya itu bisa gitu, Kak. Oke, wah luar biasa ya. Masih ada banyak waktu ya, Kak Apriliano ya, untuk bagi sekolah atau adik-adik kita yang misalnya ingin mendaftar tapi masih bingung seperti apa, nanti teman-teman dari Panitia Robo Fair 2023 bisa mengunjungi sekolahnya. Ini apa, per tim apa per individu jatuhnya berarti? Apa per sekolah? Kalau ini per sekolah. Nah, per sekolah itu terdiri dari satu tim itu terdiri dari 3 orang, Kak. Nah, 2-nya itu peserta, 1-nya itu dari pembimbingnya, gitu, Kak. Oke, namun kalau misalkan ada sekolah yang ingin mengirimkan lebih dari 1 tim? Ya, itu boleh banget. Oke ya, ada tim A misalnya di kategori 1 atau mungkin tim B di kategori yang kedua ya, boleh seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak ya Kak Apriliano, sukses selalu untuk teman-teman di Robo Fair 2023 kali pertama ya. Kali pertama. Wah, kali pertama, semoga ini antusiasme dari peserta juga ini bisa lebih semakin meningkat lagi, dan juga teman-teman SMP kita ini bisa lebih mengenal lagi tentang robot ya. Oke, sebagai closing statement nih, silakan Kak Apriliano, mungkin boleh diajak kembali pemirsa dan adik-adik kita yang sedang menonton di rumah. Silakan. Baik, oke. Untuk teman-teman yang mungkin baru tahu informasi terkait Robo Fair ini, mungkin teman-teman SMP bisa mengajak gurunya ataupun memang pembimbing dari sekolah bisa mengikuti lomba ini, karena banyak banget benefit yang didapatkan selain dengan penghargaan, dan juga ilmu yang didapatkan juga bermanfaat sekali gitu. Sudah ya. Oke. Sekali lagi pendaftaran masih dibuka pemirsa Sultan TV sampai tanggal 29 Agustus 2023, dan nanti perlombaan akan dilangsungkan pada tanggal
September 2023. Wah, ini momentumnya sangat baik dan juga masih banyak waktu untuk teman-teman dan adik-adik kita mempersiapkan diri untuk ikut serta pada RoboFair 2023. Dan untuk mengupdate informasi sekali lagi boleh langsung masuk ke laman Instagram @robofair 2023. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda, Kak Apriliano. Terima kasih banyak, sukses untuk teman-teman Panitia RoboFair 2023. Semoga nanti acaranya meriah dan antusiasmenya semakin tinggi, mendekati penutupan biasanya ya, mendesak ya. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti kita akan hadir kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.